Dan kalau misalnya kita jual Bitcoin nanti ya ketika harganya itu mencapai 120.000, nah maka kita akan mendapatkan keuntungan sebesar 0,52 USDT. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menggunakan limit order di BingX ya guys ya. Nah, jadi limit order itu sendiri adalah dimana kalau misalnya teman-teman itu ingin membeli ataupun ingin menjual koin yang ada di BingX ini itu secara lebih ideal ya harganya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen beli aset dengan harga yang lebih murah ya, ataupun pengen menjual aset kripto dengan harga yang lebih mahal, nah itu bisa ya menggunakan fitur limit order ini guys. Oke. Nah, jadi untuk prakteknya silakan teman-teman login dulu ke akun BingX kalian masing-masing ya. Saat ini saya sudah login ke akun BingX saya, dan untuk prakteknya pastikan di akun wallet kalian itu udah ada saldonya ya. Jadi di sini kalau kita klik menu aset, lalu kita klik menu spot ya. Di sini saya sudah ada saldo sebesar 62,29 USDT ya, dan di sini kita akan fokus pada limit order yang ada di spot market ya. Jadi kalau untuk yang futures marketnya nanti kita akan buatkan di video yang lain ya. Jadi limit order kali ini kita fokusnya itu di spot marketnya. Oke. Nah, jadi kalau memang udah ada saldo di wallet spot kalian ya dalam bentuk USDT, nah barulah kita bisa mencontohkan ya ataupun mempraktekkannya. Nah, jadi kita bisa langsung klik aja di bagian menu spot ya. Kemudian kita akan diarahkan ke halaman ini. Nah, di sini kita akan coba contohkan prakteknya itu lewat per BTC USDT ya guys ya. Jadi kita akan coba membeli Bitcoinnya ya. Nah, di sini ya untuk settingan awalnya itu memang udah langsung batas ya. Jadi kalau kita klik menu batas ini, di sini itu kan ada beberapa jenis order ya. Ada yang pasar, batas, TPSL, pemicu, dan OCO. Nah, untuk limit order ya itu kita pakai yang batas ini ya. Jadi ini memang bahasanya agak berbeda ya karena ini menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya itu di sini nanti tulisannya itu limit ya. Limit itu sama dengan batas ya. Jadi ini cuma beda bahasa doang. Oke. Nah, di sini kita akan contohkan ya. Misal saat ini harga Bitcoin ya dalam BTC USDT itu seharga 115.000. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin membeli Bitcoin ya, katakanlah ketika harga Bitcoin itu turun dulu ya, turun dulu ke harga 110.000. Nah, kita bisa menggunakan limit order ini ya. Contoh ya, kita akan coba beli ketika harga Bitcoin itu jatuh dulu ke 110.000. Oke. Nah, ini udah kita pasang ya guys ya. Nah, kemudian jumlah Bitcoin yang kita akan beli itu misalnya sekitar 20 USDT ya. Nah, di sini juga akan langsung muncul jumlah yang akan kita dapatkan ya, yaitu 0,000181. Nah, kalau udah kita tinggal klik aja membeli BTC ya. Nah, maka di bagian bawah sini itu akan terbuka ordernya ya. Jadi di sini itu kita akan membeli sebesar 20 USDT ya Bitcoin, dan perkiraannya kita akan mendapatkan sekitar 0,000181 ya di harga 110.000. Nah, jadi semakin murah kita beli ya, maka semakin banyak unit Bitcoin yang akan kita dapatkan ya. Beda cerita nih ya. Beda cerita kalau misalnya kita beli dengan jumlah yang sama ya. Ini coba kita ubah batasnya, ini kita klik dulu, kita ubah ke pasar. Nah, kalau kita ubah ke pasar ya, contoh ya, kita akan beli Bitcoin dengan nilai yang sama yaitu 20 USDT. Nah, kita langsung klik aja Bitcoin ya, membeli BTC. Nah, kemudian kita klik menu aset ya. Kita klik menu aset. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini ya, untuk di menu spot kita yang awalnya tadi semuanya itu asetnya dalam bentuk USDT, sekarang udah ada aset baru ya, yaitu dalam bentuk BTC. Nah, BTC yang kita beli ini itu merupakan BTC yang kita beli menggunakan market order ya, bukan limit order. Karena limit order kan harganya belum kejemput. Nah, kalau ini menggunakan market order. Nah, kalian bisa perhatikan jumlah Bitcoin yang kita dapatkan itu jauh lebih sedikit ya, yaitu cuma 0,00017. Nah, sementara kalau kita klik menu spot ya, kita bisa lihat tadi yang di sini nih ya, yang di limit order ini, jumlah BTC yang kita dapatkan kalau kita beli Bitcoinnya waktu di harga 110.000. Nah, itu jumlahnya adalah 0,00018. Jadi kita mendapatkan jumlah Bitcoin yang lebih banyak kalau misalnya kita membeli Bitcoin di harga yang lebih murah, yaitu di harga 110.000. Oke, sampai sini paham ya?
Nah, tapi ya kekurangan limit order ini ya kita harus menunggu dulu nih. Nah, ya kita harus tunggu dulu sampai apa? Sampai harga Bitcoinnya itu benar-benar turun ke 110.000. Nah, barulah posisi kita ini itu ke trigger dan kita baru menerima Bitcoinnya ya. Nah, jadi kalau udah turun ke 110.000 barulah nanti asetnya itu masuk ke wallet spot kita tadi. Oke, jelas ya. Nah, itu kalau kita jelaskan perkara kita membeli. Nah, ini coba kita batalkan dulu ya. Kita batalkan dulu. Nah, oke, jadi di sini saldonya itu kembali ya, kembali ke wallet USDT kita, kembali menjadi 42 USDT. Nah, selanjutnya kalau menjual gimana, Bang? Nah, kalau menjual itu sama juga. Oke, jadi kalau kita klik menjual di sini ya, kita kan udah punya aset BTC tadi ya. Nah, misal kita akan jual, kita klik menjual ya. Kita klik pasarnya ini, kita ubah dulu ke batas. Nah, kemudian misal kita akan jual ketika harga Bitcoin itu mencapai 120.000. Oke. Nah, harga sekarang kan 115.000 nih. Nah, oke, jadi di sini kalau misalnya kita pengen jual Bitcoin nanti ketika harganya itu di 120.000 USDT ya, kita akan coba jual semua ya, semua Bitcoin yang kita punya. Nah, maka ya teman-teman bisa lihat nanti saldo yang kita terima itu adalah 20,52 USDT. Padahal tadi teman-teman lihat ya, kita tadi membeli Bitcoin itu dengan harga 20 USDT. Dan kalau misalnya kita jual Bitcoin nanti ya ketika harganya itu mencapai 120.000, nah maka kita akan mendapatkan keuntungan sebesar 0,52 USDT. Ya, itu kalau kita jual di angka 120.000. Kalau misalnya kita jual Bitcoin ketika di angka 124.000 ya, kemarin Bitcoin sempat menyentuh harga ini. Nah, maka keuntungan kita itu bertambah menjadi 1,2 USDT. Oke. Jadi itu enaknya ya kalau kita jual beli menggunakan limit order. Nah, tapi kekurangannya adalah harga ini itu harus ke trigger dulu ya. Jadi kalau misalnya Bitcoin belum menyentuh harga ini lagi, nah maka kita tidak mendapatkan keuntungan guys ya. Nah, kalau kita terburu-buru gitu ya, butuh uang mendadak, nah berarti kita harus jualnya itu menggunakan market order ya. Kita ubah lagi yang batas ini menjadi pasar. Nah, barulah kita jual langsung. Nah, kalau kita jual langsung, nah otomatis nanti asetnya itu akan langsung dirubah menjadi USDT kembali. Oke? Jadi ada plus minusnya guys ya. Kita memang bisa membeli dengan harga yang murah ataupun menjual dengan harga yang mahal menggunakan limit order ini. Nah, tapi minusnya kita harus sabar menunggu. Nah, sementara kalau teman-teman tidak sabar, ya kalian bisa menggunakan fitur market order ya ataupun fitur pasar supaya kalian bisa langsung mendapatkan aset yang ingin kalian beli atau bisa langsung menjual aset yang ingin kalian jual. Oke? Saya rasa udah cukup jelas ya teman-teman video mengenai cara menggunakan limit order ya di BigX ini. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.